Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat pagi. Kembali lagi bersama-sama, mari kita naikkan pujian bagi Allah kita, karena Allah kita sangat baik bagi setiap kita. Sepakat mari bersama tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, pagi ini kami boleh merasakan kasih setia-Mu. Sebentar kami akan naikkan pujian kami, berkati setiap kami, mampukan setiap kami sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari bersama-sama pujikan dari awal, katakan sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sekali lagi katakan ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu dan memandang
dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya. Mari sembah, naikkan syukur-Mu yang terbaik bagi Dia, Raja yang layak terima pujian. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Perbuatan-Mu Ajaib kekal selama-lamanya. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Kami bersyukur kami boleh begitu dekat dengan Engkau ya Allah. Tiba saatnya kami rindukan kebenaran firman-Mu buat setiap kami. Kami siap mendengarkannya dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari sebelum kita memulai setiap aktivitas pekerjaan kita pada pagi hari ini, mari kita mendasarinya dengan kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini, subtema yang diberikan oleh gereja kita adalah darah Kristus membawa kasih karunia. Darah Kristus membawa kasih karunia. Mari kita buka di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dipercaya oleh Tuhan untuk kita menerima akan kasih karunia-Nya lewat penebusan daripada Tuhan Yesus Kristus, yaitu dengan cara kita menerima pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Pada pagi hari ini kita tentu saja mengerti, berbicara mengenai dosa merupakan kegagalan di dalam setiap kehidupan manusia untuk memahami dan menjalankan akan setiap perintah Tuhan.
Kalau kita perhatikan di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23, firman Tuhan mengatakan bahwa setiap kita itu telah kehilangan kemuliaan daripada Allah. Oleh sebab itu, ketika setiap manusia kehilangan kemuliaan daripada Allah, maka secara otomatis hubungan kita dengan Tuhan itu juga terputus, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, hanyalah melewat penebusan dan pengampunan daripada Tuhan, setiap kehidupan kita dapat dipulihkan oleh Tuhan. Ketika kita belum menerima penebusan dan pengampunan daripada Tuhan, kita adalah manusia yang didapati berada di dalam penghukuman yang kekal. Tetapi ketika Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, bahkan mengorbankan dirinya untuk menebus setiap dosa-dosa kita, maka disitulah titik awal, Bapak Ibu Saudara, setiap kehidupan kita yang tadinya di dalam lembah maut diangkat kembali oleh Tuhan untuk setiap kita menerima mahkota kehidupan. Lalu pertanyaannya bagi setiap kita pada pagi hari ini, ketika kita mengerti bahwa pengampunan dan penebusan daripada Tuhan itu memberikan kasih karunia di dalam setiap kehidupan kita, apakah kita tetap ingin tinggal di dalam kehidupan yang penuh dengan dosa, Bapak Ibu Saudara? Tentu saja kita katakan tidak kepada dosa. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita menghargai akan karya penebusan daripada Tuhan yang membawa kasih karunia di dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita akan belajar 2 poin bagaimana caranya kita dapat menghargai akan karya penebusan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama adalah caranya dengan kita memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Jadi secara otomatis, Bapak Ibu Saudara, ketika hidup kita dipulihkan melalui penebusan dan pengampunan daripada Tuhan, maka kita harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Tuhan di sini adalah atasan kita di dalam setiap kehidupan kita. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, semuanya kita seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita buka di dalam Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14. Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita memiliki relasi yang erat dengan Tuhan, maka firman Tuhan katakan perjanjian daripada Tuhan itu akan diberitahukan di dalam setiap kehidupan kita, karena kita di sini adalah kawan sekerja daripada Allah. Lalu yang poin yang kedua, bagaimana caranya untuk kita menghargai karya penebusan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita yang membawa kasih karunia di dalam setiap kehidupan kita. Poin yang kedua adalah dengan cara kita memiliki hidup yang sesuai dengan standar Kristus hidup. Mari kita buka di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-5 dan sampai ayat yang ke-6. Bunyi firman Tuhan di sini, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ayat yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, untuk kita memiliki hidup seperti Tuhan di dalam kehidupannya tentu saja tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Mengapa tidak mudah? Karena setiap kita masih hidup di dalam dosa. Untuk kita dapat memiliki standar hidup seperti Kristus hidup, maka kita harus minta pertolongan daripada Tuhan untuk Tuhan memampukan setiap kehidupan kita, untuk Tuhan menuntun, untuk Tuhan membimbing kita, untuk didapati setiap kehidupan kita itu seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita yakin percaya, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau
membangun relasi yang erat dengan Tuhan, lalu kita memiliki hidup yang sesuai dengan Kristus hidup, maka Tuhan akan memampukan dan memberikan kekuatan untuk kita dapat menjalankan hidup yang Tuhan percayakan itu seperti yang Tuhan hidupi di dalam setiap kehidupannya. Saya mengajak untuk setiap kita, untuk kita semakin hari semakin membangun relasi yang erat dengan Tuhan. Lalu yang berikutnya, kita memiliki hidup yang sesuai dengan standar Kristus hidup. Inilah yang menjadi fokus utama kita sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena mengapa demikian? Karena setiap hidup kita itu disorot oleh dunia. Apakah orang-orang gereja, orang-orang Kristen itu apakah sama dengan dunia ini? Ataukah setiap kita, anak-anak Tuhan, itu didapati kita berbeda dengan dunia ini? Ketika hidup kita berbeda dengan dunia ini, maka saya yakin dan percaya kita sebagai duta-duta daripada Tuhan Yesus, maka kita akan memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari bersama kita pagi hari ini kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu pagi hari ini. Ajari kami untuk kami semakin hari memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Lalu yang berikutnya, ajari kami Tuhan untuk kami meneladani akan setiap kehidupan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami dengan melihat Engkau Yesus dalam hidup kami. Oleh sebab itu pagi hari ini mampukan setiap kami untuk kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang berbeda dari dunia ini. Karena kami yakin percaya ketika hidup kami didapati seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu, maka kami akan melihat hujan pertobatan ada di dalam setiap kota dan tempat tinggal kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau memberkati setiap jemaat-Mu pagi hari ini. Biarlah Tuhan tolong setiap kami untuk semakin hari semakin kami melihat akan mujizat dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.